Selamat datang di The Deep Dive. Kita semua kan pasti kenal sekali dengan satu kata dari surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, ad-dallin. Orang-orang yang sesat. Betul, terjemahan standarnya begitu. Tapi hari ini kita mau ajak Anda melakukan sebuah perjalanan. Kita akan coba ikuti jejak satu akar kata ini dan lihat kemana Al-Quran membawanya. Dan percayalah ya, tujuannya ini sama sekali tidak terduga. Betul sekali. Yang mau kita bedah hari ini itu gimana sebuah konsep yang kelihatannya sangat teologis ya, Sangat teologis. yaitu tersesat dari jalan yang lurus, ternyata dipakai oleh Al-Quran untuk melukiskan berbagai kondisi manusia. Kita akan lihat bagaimana kata ini dibawa masuk ke dalam hati yang sedang mabuk cinta, ke tengah-tengah strategi perang, dan bahkan sampai ke dalam kuburan. Wow, dan sumber kita hari ini murni dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Tepat. Berbagai ayat. Anda mungkin mengira sudah tahu artinya, tapi pertanyaan untuk hari ini adalah, apa saja wajah lain dari kesesatan yang mungkin selama ini tersembunyi di depan mata? Oke. Oke, mari kita mulai perjalanan ini dari titik yang paling kita kenal. Kita akan mulai dari fondasinya, makna inti yang kita semua hafal di luar kepala. Tentu saja dari surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini posisinya jelas ya. Ad-dallin itu kebalikannya Shirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Sederhana, Tepat. Ini jangkar pemahaman kita. Konteksnya kan sebuah doa, permohonan untuk dipandu di jalan yang benar. Jadi, ad-dallin itu ya mereka yang karena satu dan lain hal keluar dari jalan utama itu. melenceng gitu ya. Mereka melenceng, menyimpang, hilang arah. Nah, inilah arti dasar sesat yang menjadi fondasinya. Tapi, bagaimana cara mereka tersesatnya, itu yang menarik untuk digali lebih dalam. Nah, ini dia. Karena konsep ini diperkuat lagi di tempat lain, tapi dengan detail tambahan yang penting. Contohnya di surat Al-Maidah ayat 12. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Maka barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tunggu sebentar. Kalau di Al-Fatihah kesannya umum ya kan? Betul. Di sini tersesat itu dihubungkan langsung dengan tindakan spesifik, yaitu kafir setelah sebuah perjanjian dibuat. Jadi ini bukan seperti orang yang nggak sengaja salah belok di persimpangan jalan ya. Analogi yang sangat bagus. Gini, ini bukan sekedar tersesat karena nggak tahu jalan, tapi lebih kayak orang yang sengaja merobek petanya di depan si pemandu. Oh, Konteks ayat ini kan tentang perjanjian yang diambil dari Bani Israel. Jadi, kata dalla atau tersesat di sini merujuk pada sebuah tindakan sadar. Sebuah pilihan aktif untuk mengingkari komitmen yang sudah disepakati. jadi ada kesengajaan. Ada. Ini mengubah makna tersesat dari kondisi pasif menjadi sebuah keputusan yang disengaja. Jadi ada unsur kesengajaan dan pilihan di dalamnya. Ini bikin konsepnya jadi lebih berat. Tapi ada lagi yang bikin saya mikir. Di ayat lain masih di surah yang sama, Al-Maidah ayat 60. Ada penggunaan kata yang sedikit berbeda. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'as sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kata lebih tersesat ini yang membuat saya berhenti. Adallu. Apa ini artinya Al-Quran melihat kesesatan itu sebagai sebuah spektrum, bukan saklar on-off? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan jawabannya, ya. Penggunaan kata adallu di sini adalah bentuk komparatif dalam bahasa Arab. Artinya persis seperti yang Anda katakan, lebih sesat. Oke. Ini sinyal linguistik yang sangat kuat dari Al-Quran bahwa penyimpangan itu ada gradasinya. Ada yang baru melenceng sedikit dari jalan setapak, ada yang sudah masuk jauh ke dalam hutan belantara tanpa arah. Jadi tidak hitam putih. Tidak. Ini menunjukkan bahwa kesesatan bukanlah kondisi biner yang mutlak, melainkan sebuah spektrum yang dinamis. Oke, sampai di sini kita sudah bedah makna teologisnya. Penyimpangan dari jalan yang benar, yang bisa disengaja dan punya tingkatan. Tapi sekarang, kita akan berbelok ke jalur yang sama sekali berbeda. Saya jujur tidak pernah menyangka ini sebelumnya. Haha. Kata yang dipakai untuk penyimpangan keyakinan ternyata juga dipakai untuk menggambarkan mabuk cinta. Itu lompatan yang sangat jauh. Gimana bisa kata yang sama mencakup dua hal yang tampaknya sangat berbeda itu? Karena intinya sama. Kehilangan kompas.
Mari kita lihat buktinya dalam kisah istri Al-Aziz yang terkenal itu di surah Yusuf ayat 30 dirinya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaranaha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya, cintanya benar-benar telah melandanya. Sesungguhnya, kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Nah itu dia, Perhatikan frasa dalal mubin itu. kesesatan yang nyata. Tapi konteksnya bukan soal Tuhan atau keyakinan sama sekali, ini murni soal perasaan, soal obsesi. Tepat, kata dalal di sini digunakan untuk menggambarkan kondisi psikologis seseorang yang tersesat di dalam lautan emosinya sendiri. Ah, Cintanya yang begitu dalam dan membara, qad syaghafaha hubban, telah membuatnya kehilangan arah. Arah apa? Ya arah rasionalitas, arah kepatutan sosial, arah pengendalian diri. jadi kompasnya rusak. Emosinya telah menjadi pemandu jalannya, dan pemandu itu membawanya keluar dari jalan kewajaran. Jadi benang merah antara menyimpang dari jalan Tuhan dengan tersesat dalam emosi ini adalah sama-sama soal kehilangan kompas internal ya. Persis. Satunya kehilangan kompas moral spiritual, yang satunya lagi kehilangan kompas akal sehat. Tepat sekali. Keduanya adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi dipandu oleh prinsip yang benar, entah itu wahyu atau rasionalitas, melainkan oleh sesuatu yang lain. Hawa nafsu, ego, atau dalam kasus ini, gairah yang meluap-luap. Dan ternyata bukan hanya cinta, ada emosi kuat lain yang juga digolongkan sebagai bentuk kesesatan. Emosi apa itu? Keputusasaan. Kita lihat ini di surah Al-Hijr ayat 56. Saat Nabi Ibrahim diberi kabar gembira akan punya anak di usia senja, dia berkata, Qala wa mayyaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Wow. Ini adalah perluasan makna yang luar biasa dalam. Ayat ini secara eksplisit mengkategorikan orang yang putus asa, al-qanitin, sebagai bagian dari ad-dhallun. Tapi kenapa putus asa dianggap sesat sih? Gini, karena keputusasaan itu adalah bentuk penyimpangan dari pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan. Oke. Ketika seseorang merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada ampunan, tidak ada harapan, pada dasarnya dia sedang menyatakan bahwa rahmat Tuhan itu terbatas, bahwa kasih sayangnya punya batas akhir. Oh, saya paham. Nah, pemahaman seperti ini adalah sebuah kesesatan dari hakikat Tuhan yang maha pengasih dan maha luas rahmatnya. Jadi, tersesat di sini adalah tersesat dari lautan rahmat Tuhan itu sendiri. Oke, jadi kita sudah melihat tersesat secara spiritual dan emosional. Keduanya terjadi di dalam diri ya, di alam keyakinan dan perasaan. Tapi apakah kata ini juga berlaku untuk sesuatu yang kita lakukan di dunia luar? Maksud saya, hasil dari perbuatan kita? Tentu saja, dan ini membawa kita ke makna ketiga yang sangat praktis dan konsekuensial. Akar kata dal juga bisa berarti sia-sia, hilang tak berbekas, atau gagal total. Sia-sia. Betul. Contohnya ada di surah Al-Kahf, ayat 104, saat Al-Quran menggambarkan orang-orang yang paling merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Frasa kuncinya di sini adalah dhalla sa'yuhum. Dhalla sa'yuhum. Usahanya tersesat. Gambaran yang aneh sebetulnya ya. Gimana bisa sebuah usaha tersesat? Ini metafora yang sangat fisik dan kuat. Al-Quran seringkali kan menggunakan gambaran konkret dari dunia kita, seperti perjalanan, perdagangan, pertanian, untuk menjelaskan konsep abstrak. Iya. Bayangkan usaha atau sa'yu itu adalah seorang musafir. Musafir ini punya energi, punya bekal. Dia jalan terus tanpa henti. Tapi, dia tidak punya peta atau kompas. Apa yang terjadi? Iya, nggak akan sampai ke tujuan. Seluruh energinya habis, tapi dia tidak sampai ke tujuan. Mungkin dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Itulah dhalla sa'yuhum. Usahanya ada, bahkan mungkin usahanya luar biasa. Tapi karena niat atau arahnya salah dari awal, semua jeripayahnya menjadi dhalla, hilang, sia-sia, tidak bernilai.
Wah, itu gambaran yang menakutkan ya. Bekerja keras seumur hidup, membangun sesuatu yang kelihatannya megah, tapi ternyata semuanya sia-sia karena fondasi atau tujuannya keliru dari awal. Persis, seperti orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun rumah yang indah dengan bahan terbaik, tapi baru sadar di akhir kalau dia membangunnya di atas tanah longsor. Aduh. Usahanya ada, bangunannya kokoh, tapi lokasinya salah total. Keseluruhan proyek itu menjadi todlil, gagal. Kalau tadi kan usaha individu yang sia-sia. Gimana kalau skalanya diperbesar? Bukan cuma satu orang, tapi satu pasukan dengan sebuah rencana jahat. Apa konsep tersesat ini juga berlaku di sana? Sangat berlaku. Dan di sini kita menemukan nuansa makna yang lain lagi. Sebuah tindakan aktif untuk membuat sesuatu menjadi gagal. Oh, tindakan aktif. Iya, kita semua tahu kisah pasukan gajah dalam surah Al-Fil. Coba kita simak ayat keduanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kata yang digunakan di sini adalah tadlil. Tadlil. Ini adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan sebuah sebab akibat. Artinya bukan hanya rencana mereka menjadi sesat secara pasif, tapi Tuhan secara aktif menjadikan rencana mereka sesat. Jadi seolah-olah rencana jahat Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah itu dibelokkan atau disesatkan menuju kehancurannya sendiri. Betul. Jadi tadlil di sini bermakna penggagalan sebuah makar. Membuat sebuah konspirasi yang rapih menjadi buyar, kacau, dan tidak mencapai tujuannya. Rencana itu sendiri dibuat tersesat dari targetnya. Sebuah kegagalan total. Betul. Ini adalah makna konsekuensial yang sangat aktif. Luar biasa. Kita sudah mengikuti jejak kata ini dari jalan spiritual, masuk ke dalam relung hati, lalu ke arena perbuatan dan strategi. Sekarang, sepertinya kita sampai di perhentian terakhir dari perjalanan kita. Perhentian terakhir. Makna yang paling harfiah, paling fisik, dan terus terang yang paling tidak saya duga sebelumnya. Ya, ini adalah makna yang membawa kita langsung ke dalam tanah. Ini adalah argumen dari orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Seperti yang direkam dalam surah As-Sajdah ayat 10. Mereka bertanya dengan nada yang sangat skeptis. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Di sini frasa yang dipakai adalah ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. Jelas ini nggak bisa diartikan apabila kami tersesat secara spiritual di dalam tanah. Itu tidak masuk akal, kan? Haha, nggak masuk akal. Jadi apa makna sebenarnya di sini? Maknanya murni fisik. Dolalna fil ard di sini berarti ketika kami telah hilang atau lenyap di dalam bumi. Maksudnya adalah ketika jasad kami sudah hancur lebur, terurai, membusuk, dan menyatu kembali dengan tanah sampai tidak bisa dibedakan lagi mana debu, mana tulang. Ini adalah penggunaan kata dalal dalam maknanya yang paling harfiah. Hilang, lenyap, tidak bisa ditemukan lagi. Benar-benar makna fisik dari kata hilang. Wow, jadi spektrumnya lengkap sudah. Dari yang paling abstrak dan spiritual, menyimpang dari jalan Tuhan, sampai yang paling konkret dan fisik, hancur lebur menjadi tanah. Betul. Sebuah perjalanan yang luar biasa hanya dengan melacak satu akar kata. Betul sekali. Kita mulai dari permohonan agar tidak menjadi abdallin, mereka yang tersesat dari jalan lurus, lalu kita lihat bagaimana tersesat bisa terjadi di dalam hati yang dimabuk cinta atau dilanda putus asa. Kemudian kita saksikan bagaimana sebuah usaha keras bisa tersesat menjadi kesia-siaan dan sebuah rencana besar dibuat tersesat hingga gagal. Dan akhirnya kita sampai pada titik di mana jasad kita sendiri bisa tersesat dan lenyap di telan bumi. Jadi kalau ditarik kesimpulan akhirnya, apa artinya semua ini? Gini, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, fleksibilitas kata ini menunjukkan kejeniusan bahasa Al-Quran sih. Ia berhasil mengikat berbagai aspek fundamental dari kondisi manusia, spiritual, emosional, konsekuensial, dan bahkan fisik, di bawah satu payung konsep. Satu payung. Iya, payung konsep itu adalah dolal, sebuah kondisi penyimpangan atau kehilangan dari jalur, tujuan, atau kondisi idealnya. Baik itu hilangnya arah spiritual, hilangnya akal sehat karena emosi, hilangnya hasil dari sebuah usaha, maupun hilangnya wujud fisik itu sendiri.
Semuanya adalah bentuk dari dolal. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Tadi kita sempat melihat bagaimana sebuah usaha bisa menjadi sia-sia. Al-Quran juga menyinggung bagaimana para pemimpin bisa menyesatkan pengikutnya. Seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Fa'adalluna as-sabila. Nah, pertanyaannya untuk Anda. Dalam kehidupan Anda, jalan mana yang sedang Anda ikuti? Dan siapa atau apa yang menjadi pemandunya? Baik itu figur, ideologi, atau bahkan ambisi pribadi. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah sekedar apakah saya sudah berusaha cukup keras? Melainkan apakah jalan yang sedang kutempuh ini lurus? Apakah pemandu yang kuikuti ini benar-benar membawaku ke tujuan? Atau jangan-jangan tanpa sadar, seluruh usahaku ini sedang tersesat dan berubah menjadi salah satu bentuk dalal yang telah kita bahas. Sebuah obsesi buta, sebuah kesia-siaan yang melelahkan, atau bahkan sebuah jalan menuju kehancuran.